Pernahkah kamu sedang menikmati secangkir kopi hangat di pagi hari, tetapi pikiranmu malah sibuk mengingat kesalahan yang terjadi 5 tahun lalu? Pernahkah kamu berada di tengah keluarga yang mencintaimu, namun hatimu tetap terasa kosong karena terus memikirkan sesuatu yang sudah berakhir? Atau mungkin, saat ini hidupmu sebenarnya sudah jauh lebih baik daripada beberapa tahun lalu, tetapi kamu masih merasa tidak bahagia karena bayangan masa lalu terus menghantuimu? Jika iya, kamu tidak sendirian. Banyak orang kehilangan kebahagiaan bukan karena hidup mereka buruk hari ini. Mereka kehilangan kebahagiaan karena masih tinggal di masa lalu. Masa lalu memang tidak bisa diubah. Namun anehnya, banyak orang masih memberikan kekuatan kepada masa lalu untuk mengendalikan perasaan mereka hari ini. Mereka bangun pagi dengan kenangan lama. Mereka bekerja dengan penyesalan lama. Mereka tidur dengan luka lama. Padahal waktu terus berjalan. Dan tanpa disadari, masa lalu yang sudah selesai perlahan mencuri kebahagiaan yang sebenarnya sedang mereka miliki saat ini. Hari ini kita akan membahas mengapa hal itu terjadi, bagaimana cara melepaskannya, dan mengapa hidup di saat ini adalah salah satu kunci terbesar untuk menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi dengarkan sampai akhir, karena mungkin ada satu kalimat yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup mulai hari ini. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengingat. Namun kemampuan yang seharusnya membantu kita belajar, seringkali justru membuat kita terjebak. Kita mengingat kegagalan. Kita mengingat penghinaan. Kita mengingat pengkhianatan. Kita mengingat kesempatan yang hilang. Dan semakin sering kita mengingatnya, semakin kuat pengaruhnya terhadap hidup kita. Bayangkan seseorang sedang mengendarai mobil. Di depannya terbentang jalan yang panjang dan indah. Namun sepanjang perjalanan, ia terus melihat kaca spion. Sesekali melihat ke belakang memang penting. Tetapi jika terlalu lama menatap kaca spion, apa yang terjadi? Ia akan kehilangan fokus. Bahkan bisa menabrak sesuatu di depan. Begitulah hidup. Masa lalu adalah kaca spion, bukan kaca depan. Masa lalu dibuat untuk dilihat sesekali sebagai pelajaran, bukan sebagai tempat tinggal. Sayangnya banyak orang menjadikan masa lalu sebagai alamat permanen dalam pikirannya. Salah satu alasan terbesar seseorang sulit menikmati hidup adalah penyesalan. Andai dulu aku memilih pekerjaan itu. Andai dulu aku tidak melakukan kesalahan itu. Andai dulu aku lebih berani. Kalimat andai sering terdengar sederhana. Tetapi jika terus diulang, ia bisa menjadi racun bagi kebahagiaan. Masalahnya, hidup tidak menyediakan mesin waktu. Tidak ada satupun manusia yang bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Namun banyak orang menghabiskan energi hari ini untuk memikirkan sesuatu yang tidak mungkin mereka ubah. Bayangkan seseorang membawa koper berisi batu. Semakin jauh berjalan, semakin berat bebannya. Ketika ditanya mengapa tidak meletakkannya, ia menjawab, "Karena batu ini milikku." Kita sering memilih memikulnya, padahal kita bisa melepaskannya. Pelajaran dari masa lalu perlu dibawa. Bebannya tidak. Ada sebuah kenyataan sederhana yang sering dilupakan. Hidup tidak terjadi kemarin. Hidup juga tidak terjadi besok. Hidup terjadi sekarang. Saat kamu membaca atau mendengarkan ini, hidup sedang berlangsung. Saat napasmu masuk dan keluar, hidup sedang berlangsung. Saat kamu tersenyum kepada seseorang, hidup sedang berlangsung. Masalahnya, banyak orang secara fisik berada di hari ini tetapi secara mental berada di masa lalu atau masa depan. Tubuhnya ada di ruang tamu. Pikirannya ada di kejadian 5 tahun lalu. Tubuhnya sedang makan bersama keluarga. Pikirannya sedang mengulang percakapan yang sudah berakhir. Akibatnya, mereka kehilangan momen-momen berharga yang sebenarnya sedang terjadi. Bayangkan seorang petani menanam benih. Setelah menanam, setiap hari ia menggali tanah untuk memastikan apakah benihnya sudah tumbuh. Apa yang terjadi? Benih itu justru rusak. Pertumbuhan membutuhkan waktu. Begitu pula hidup.
Kadang kita terlalu sibuk menggali masa lalu. Kita terus membuka luka lama, terus mengingat kesalahan lama, terus mempertanyakan keputusan lama. Padahal yang dibutuhkan adalah memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk bertumbuh. Tidak semua hal harus diperbaiki. Beberapa hal cukup diterima. Beberapa hal cukup dipelajari. Dan beberapa hal cukup dilepaskan. Seringkali orang yang paling sulit kita maafkan adalah diri sendiri. Kita bisa memaafkan orang lain. Tetapi kesalahan diri sendiri terus kita hukum bertahun-tahun. Padahal setiap manusia pernah salah. Tidak ada orang yang lahir langsung bijaksana. Tidak ada orang yang menjalani hidup tanpa kesalahan. Kesalahan bukan bukti bahwa kamu gagal. Kesalahan adalah bukti bahwa kamu sedang belajar. Bayangkan seorang anak yang sedang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali. Apakah orang tuanya marah setiap kali ia jatuh? Karena jatuh adalah bagian dari proses belajar. Jadi mengapa kita begitu keras kepada diri sendiri ketika melakukan kesalahan? Mungkin sudah waktunya memperlakukan diri sendiri dengan sedikit lebih lembut. Ironisnya, banyak orang mencari kebahagiaan jauh kemana-mana. Padahal kebahagiaan sering hadir dalam bentuk sederhana. Tawa anak-anak, pelukan orang tua, obrolan dengan sahabat, langit sore setelah hujan. Namun karena pikiran kita terus terjebak di masa lalu, kita gagal melihat semua itu. Ibarat seseorang yang memegang berlian tetapi terus mencari batu berharga di tempat lain. Yang dicari sebenarnya sudah ada. Hanya saja tidak disadari. Bagaimana caranya hidup lebih hadir di saat ini? Pertama, sadari bahwa masa lalu sudah selesai. Kamu tidak harus menyukainya, tetapi kamu perlu menerimanya. Kedua, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan hari ini. Bukan kemarin, bukan tahun lalu. Hari ini. Ketiga, syukuri hal-hal kecil. Rasa syukur memiliki kekuatan luar biasa untuk menarik perhatian kita kembali ke masa kini. Keempat, batasi kebiasaan mengulang cerita lama yang menyakitkan. Jika sebuah kenangan tidak lagi memberi pelajaran, mungkin saatnya berhenti memberinya ruang dalam pikiran. Kelima, isi hidup dengan tindakan nyata. Karena tindakan adalah jembatan yang membawa kita keluar dari penyesalan menuju perubahan. Matahari selalu terbit setiap pagi. Tidak peduli seberapa buruk hari kemarin. Tidak peduli berapa banyak kesalahan yang terjadi. Allah mengajarkan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Hari ini mungkin tidak sempurna. Tetapi hari ini masih bisa menjadi awal yang baik. Kamu tidak perlu memperbaiki seluruh hidupmu sekaligus. Cukup ambil satu langkah. Lalu satu langkah berikutnya. Dan satu langkah lagi. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Sahabat, jangan biarkan masa lalu mencuri kebahagiaanmu saat ini. Karena masa lalu sudah selesai menjalankan perannya. Ia datang untuk mengajar, bukan untuk tinggal. Ia datang untuk memberi pelajaran, bukan untuk mengendalikan masa depanmu. Kaca spion penting. Tetapi tujuan perjalanan ditentukan oleh apa yang ada di depan, bukan di belakang. Hari ini mungkin tidak sempurna. Hidupmu mungkin masih memiliki banyak tantangan. Masih ada impian yang belum tercapai. Masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tetapi saat ini, tepat di detik ini, kamu masih memiliki sesuatu yang sangat berharga. Kesempatan. Kesempatan untuk tersenyum. Kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk berubah. Kesempatan untuk mencintai. Kesempatan untuk menikmati hidup yang sedang berlangsung. Jadi lepaskan perlahan apa yang tidak bisa kamu ubah. Dan melangkahlah dengan hati yang lebih ringan. Karena kebahagiaan bukan ditemukan di masa lalu. Bukan pula menunggu di masa depan. Kebahagiaan ditemukan ketika kita sepenuhnya hadir di hari ini. Di saat ini, di momen yang sedang kita jalani sekarang. Dan mungkin, tepat saat kamu mendengarkan kalimat ini, hidup sedang memberimu kesempatan baru untuk memulai.